Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa yang menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa yang menghidupkan dan mematikan. Yang menaikkan raja-raja ke atas singgasananya adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja dari singgasananya pun adalah Allah. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Yang memberikan kesengsaraan pun adalah Allah. Yang memberikan kemuliaan adalah Allah. Dan yang memberi rizki adalah Allah. Selain Allah diberi rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur segala alam semesta ini. Selain Allah, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur atas rahmat Allah, atas nikmat yang diberikan adalah salah satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan dalam Al-Quran, wa iztazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi alasyadid. Barang siapa yang senantiasa bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan daripada nikmatnya. Namun apabila dia mengingkarinya, maka niscaya azabku amatlah pedih. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah nabi akhir zaman, nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman kejahilian menuju ke zaman yang terang benderang yang dihiasi iman dan Islam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan, wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar." Setiap hari kita mendengarkan berita kematian. Telah meninggal dunia fulan bin fulan, telah meninggal dunia Allan bin Allanah, maka akan ada suatu hari nanti akan disebutkan nama Umar bin Khattab telah meninggal dunia. Maka begitu juga kondisi kita saat ini hadirin. Hari ini kita sering mendengar berita duka, telah meninggal dunia orang tua si fulan, telah meninggal dunia keluarga si fulan. Maka akan ada suatu hari nanti apabila disebut nama kita, orang akan berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti daripada kematian semakin dekat kepada kita. Sebagaimana ulama kita mengatakan, ya abna Adam, innama anta ayyam, idza zahaba yaumuka zahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya semakin hari berganti hari, semakin dekat engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menasihati para sahabat dengan nasihat yang sangat-sangat luar biasa. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Ya ashabi, fa'iddu bil amalin amilun. Wahai sahabat-sahabatku, persiapkanlah dengan amal-amal terbaik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amal-amal yang terbaik kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amal-amal yang terbaik, amal-amal yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti adalah salat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairul maudu. Salat adalah amal-amal yang paling utama. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi abdun as-salah, wa in kana saluha fasairu kullu amaluhu, wa idza fasadat kullu amaluhu." Maka Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Amal yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah solat. Apabila baik solatnya, maka baik pula amal-amalnya. Apabila buruk daripada solatnya, maka buruk segala amal-amalnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menjemput ajal di pagi hari pada hari Senin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dipapah oleh sahabat Nabi untuk melaksanakan solat subuh. Tapi naas, Rasulullah SAW tidak mampu lagi untuk menjadi imam pada saat itu. Maka dipilihlah Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi imam subuh pada saat itu. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi imam, selepas solat, Sayyidina Umar bin Khattab langsung berdiri dan berkata di hadapan jamaah, demi Allah, tidak ada kebahagiaan dan keselamatan bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan solat dengan sengaja. Betapa marahnya Sayyidina Umar bin Khattab yang hari ini orang masih mampu melaksanakan solat berjamaah di masjid, tapi dia enggan untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid dengan alasan kesibukan duniawi. Maka bagaimana marahnya baginda Nabi Muhammad SAW ketika melihat umatnya ada yang tidak solat di masjid. Kata Nabi SAW, sampai Nabi SAW memerintahkan para sahabat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pemuda liyajma'lil khatab, untuk mengumpulkan daripada kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar orang-orang yang solat di dalam rumah-rumah mereka. Saking marahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa pentingnya solat. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW hendak wafat, maka Nabi berpesan kepada para sahabat, ummati, ummati, as-solah, as-solah, as-solah. Wahai umatku, jangan pernah tinggalkan solat. Karena demi Allah, tidak ada kebahagiaan dan keselamatan bagi orang-orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Orang yang mendengarkan azan, dia tidak tunaikan panggilan Allah, maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar, walaupun dia solat di rumah-rumah mereka. Sebagaimana hadis Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, "Wa man sami'a nida munadiya ila shalah wa la yattaba'uhu illa bi uzrin, la yaqbalu sholata walau shallah." Barang siapa yang mendengarkan azan, dia tidak tunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia solat di rumah tanpa ada uzur, dia solat di rumahnya, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini berapa banyak orang-orang yang meremehkan solat. Solat berjamaah di masjid diremehkan, seolah-olah solat berjamaah ini hanya sandau gurau permainan belaka saja. Padahal demi Allah, orang yang meninggalkan solat pasti akan celaka dan tidak akan pernah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an diabadikan dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian berada di neraka Sakor? Kenapa? Maka ulama tafsir kita katakan, mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Karena dulu kami selama hidup di dunia ini tidak pernah solat, suka meremehkan solat, dengar azan tidak mau ke masjid, bahkan azan berkumandang masih sibuk dengan urusan dunia. Ketika dia solat, solatnya hanya solat di rumah, tidak berjamaah. Maka inilah yang membuat orang yang solat pasti celaka. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang solat. Fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai daripada solatnya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang sudah solat tapi masih celaka. Maka ulama tafsir katakan, orang yang suka menunda-nunda solat, maka akan mendapatkan satu tempat di neraka oleh Allah. Diberikan satu tempat di neraka khusus untuk orang-orang yang suka menunda-nunda solat. Nama nerakanya adalah neraka Wail. Ulama tafsir kita katakan, neraka Wail itu diciptakan untuk orang-orang yang senantiasa menunda-nunda daripada solatnya. Sudah tiba waktu solat, dia tunda-tunda. Maka ketika di akhirat nanti, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Wail. Sedangkan orang yang tidak solat sama sekali, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang bernama neraka Sakor. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang suka menunda-nunda solatnya. Celaka, ulama tafsir kita katakan, celaka daripada waktunya, celaka daripada tertibnya, celaka daripada tempatnya. Berapa banyak hari ini orang solat, tapi solatnya tidak tepat pada waktunya, maka pasti dia akan celaka. Yang kedua, solat tidak sesuai tertib. Ya, sebagaimana tertibnya kita ini, solatnya berjamaah di masjid.
Bukan solat di rumah bagi laki-laki. Wajib hukumnya solat laki-laki itu di masjid. Ketika laki-laki solat di rumah tanpa uzur yang jelas, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Wa idza sami'ta munadi yunadi ila shalah wa la yattabahu illa bi uzrin la yaqbalu sholata wala shallah. Yang dengarkan azan dia tidak ke masjid, maka pasti dan pasti solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakanya orang solat. Kenapa masih celaka? Karena tidak tertib. Solat berjamaah di masjid. Sebagaimana ada aturan manusia yang membuat aturan baru. Yang bagaimana solat ini harus merenggangkan daripada sofnya. Padahal ini menentang daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW telah bersabda, Aqimus sufuf, hazul bainal manakib, rapatkan pundak-pundak kalian. Wasyaddul hilal, tutup celah-celah di antara kalian. Wala tazaru furujati syayatin, waman wasala soffah wasalallah, waman qata'a soffah qata'allah. Nabi bersabda, rapatkan soft kalian. Wala tazaru furujati syayatin, jangan biarkan celah-celah untuk setan. Barang siapa yang merapatkan soft, Allah akan bersambung kepadanya. Dan barang siapa yang memutus-mutuskan daripada soft-soft solat, maka Allah akan berputus daripada mereka. Maka inilah penekanan untuk solat berjamaah. Soft-soft harus rapat, tidak boleh di jarak 1 meter 1 meter. Maka ini sama halnya kita menentang daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana solat kita mau diterima? Solat tidak sesuai dengan syariat Nabi. Bukankah Nabi itu sendiri yang katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku solat. Maka dalam riwayat dikatakan, Nabi solatnya soft-softnya rapat-rapat, bukan berjarak-jarak. Begitu juga orang yang solat menggunakan masker. Maka masker ini hukumnya adalah makruh. Kecuali bagi orang-orang yang punya penyakit. Maka boleh menggunakan masker untuk solat. Tapi ketika tidak, maka Nabi SAW bersabda, Naha Rasulullah ayagutta rajulun fawfis solah. Nabi SAW melarang seorang pemuda yang ketika solat, dia menutup wajahnya dengan kain. Atau mungkin bahasa kita sekarang adalah menggunakan masker. Apabila tidak ada hajat, tidak boleh menggunakan masker. Tapi kalau kita berhajat, atau ada penyakit flu, influenza dan sebagainya, maka boleh untuk menggunakan untuk menghindari mudarat yang lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita menjaga solat karena tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang meninggalkan solat apalagi dengan sengaja. Wa man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia telah mengikrarkan dirinya menjadi orang yang kafir dengan yang kafir yang sangat nyata. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang meninggal ketika dia tidak sholat, maka haram jenazahnya dimandikan. Haram jenazahnya dikuburkan di perkuburan umum. Bahkan dikubur saja di tempat-tempat yang tidak baik. Maka seperti itulah siksanya orang-orang yang selama hidup tidak pernah melaksanakan sholat. Apalagi sholat berjamaah di masjid. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa mulianya orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Dengarkan azan, dia mendatangi masjid, berjemaah di masjid. Maka dalam hadis Nabi SAW, wa man shalla lillahi ta'ala arba'una yauman la yudriku takbiratul ula kataballahu bara'atain, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Barang siapa yang sholat karena Allah lillahi ta'ala selama 40 hari, dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ula, kataballahu bara'atain. Allah akan bebaskan dia daripada 2 perkara. Allah bebaskan daripada siksa api neraka dan Allah bebaskan daripada siksa orang-orang yang munafik. Maka inilah keuntungan daripada orang-orang yang senantiasa menjaga solat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina 'ala salatihim yuhafizun." Orang-orang yang senantiasa menjaga solatnya, alladzina yarisunal firdaus. Maka orang-orang tadi yang sering menjaga solatnya akan diwariskan oleh Allah. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Maka dia akan diwariskan oleh Allah surga yang bernama surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka beruntunglah orang-orang yang selama hidupnya menjaga daripada solatnya, dan maka sangat celakanya, maka sangat celakalah orang-orang yang selama hidup tidak pernah melaksanakan solat, apalagi meninggalkan solat dengan sengaja. Semoga kita semua
dikaruniakan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan hati, agar bagaimana hati kita terpaut daripada masjid, agar bagaimana iman kita tetap menancap dalam hati kita, sehingga kita tidak pernah meninggalkan solat berjamaah di masjid sampai kita meninggal dunia, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih dan kurangnya, apabila ada kesalahan itu datangnya daripada kami sendiri. Apabila datang kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.